Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Cindy Flaudia Putri, selaku dosen dari mata kuliah Digital Auditing 2. Saya Hilman Fatur Rahman dari kelas AK706. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai dampak teknologi informasi pada proses audit dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Auditing 2. Kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama konsep audit dan perkembangannya, kemudian teknologi informasi dalam sistem akuntansi, dampak teknologi informasi terhadap proses audit, perubahan pendekatan audit berbasis teknologi, risiko audit dalam lingkungan teknologi informasi, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk yang pertama, konsep audit dan perkembangannya. Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi oleh pihak yang kompeten dan independen. Tujuan utama dari audit ini yaitu memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi, penilaian efektivitas pengendalian internal, serta deteksi dan pencegahan kecurangan atau fraud. Em, Audit modern menekankan pada pemahaman sistem informasi, evaluasi pengendalian internal, dan penggunaan teknologi audit. Teknologi informasi dalam akuntansi. Penerapan teknologi informasi dalam sistem akuntansi diantaranya memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan secara real time, kemudian meningkatkan akurasi data, dan terakhir mempercepat pengambilan keputusan. Contoh dari teknologi informasi dalam sistem akuntansi ini diantaranya sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, Cloud Accounting, dan aplikasi akuntansi digital. Dampak teknologi informasi terhadap proses audit, diantaranya ada peningkatan efisiensi audit, kemudian peningkatan kualitas bukti audit, perluasan ruang lingkup audit, dan perubahan kompetensi auditor. Yang pertama, peningkatan efisiensi audit, pemeriksaan data dalam jumlah besar dengan waktu lebih singkat melalui penggunaan perangkat tunak audit. Yang kedua, peningkatan kualitas bukti audit menjadi lebih akurat karena data diperoleh langsung dari sistem. Kemudian, pengujian terhadap seluruh populasi data, bukan hanya sampel, akan memperluas ruang lingkup audit. Yang terakhir, tuntutan akan pemahaman terhadap sistem informasi dan teknologi akan menghasilkan perubahan kompetensi auditor. Selanjutnya, perubahan pendekatan audit berbasis teknologi. Pendekatan audit yang pertama, penggunaan CAATS untuk melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Kemudian selanjutnya pendekatan continuous auditing yang memungkinkan pemantauan oleh auditor secara berkelanjutan terhadap transaksi perusahaan. Kemudian peran auditor yang pertama, selain memeriksa laporan keuangan, auditor juga berfungsi sebagai penilai sistem dan pengendalian internal berbasis teknologi. Pemahaman akan kompetensi multidisiplin, termasuk dengan teknologi informasi, analisis data, dan manajemen risiko. Selanjutnya ada resiko audit dalam lingkungan teknologi informasi. Risiko audit dalam lingkungan teknologi informasi diantaranya yang pertama ada kesalahan sistem. Kesalahan sistem ini akan menyebabkan pemrosesan transaksi tidak tepat, sehingga laporan keuangan menjadi tidak akurat atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian risiko yang kedua adalah risiko kebocoran data. Rentannya terhadap akses tidak sah atau kebocoran akan merugikan perusahaan dan menurunkan keandalan informasi. Risiko selanjutnya adalah risiko manipulasi program dan data, merupakan upaya perubahan program dan data tanpa terdeteksi, sehingga muncul peluang terjadinya kecurangan serta penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dan menyesatkan. Risiko yang keempat merupakan risiko ketergantungan sistem. Risiko ini akan mengurangi penilaian profesional auditor, sehingga kesalahan yang dihasilkan sistem berpotensi tidak teridentifikasi oleh auditor. Nah, contoh dari penerapan teknologi informasi dalam audit
Di antaranya penggunaan data analytics oleh kantor akuntan publik atau KAP. Auditor menggunakan perangkat lunak audit untuk menganalisis jutaan transaksi penjualan untuk mendeteksi adanya anomali, adanya transaksi fiktif, atau adanya pola kecurangan. Kemudian contoh kasus lainnya adalah audit keamanan sistem perbankan atau IT audit. Em, Audit ini menggunakan alat pemindaian kerentanan untuk memeriksa kontrol akses, enkripsi data, dan konfigurasi firewall di bank untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti POJK. Dan contoh yang selanjutnya adalah audit berbasis cloud. Auditor mengakses data klien yang tersimpan di cloud untuk melakukan tinjauan jarak jauh atau disebut juga dengan remote auditing secara real time yang akan meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi waktu. Jadi kesimpulannya, teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan terhadap proses audit. Teknologi informasi ini juga meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas audit. Namun, di lain sisi juga akan menimbulkan risiko baru yang harus dikelola dengan baik. Auditor dituntut untuk memiliki kompetensi teknologi agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan bisnis modern. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.